Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu adalah inventory issue. Yang pertama, classification. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam produksi. Ini biasanya merupakan aset lancar terbesar bagi sebuah perusahaan. Nah, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur memiliki persediaan yang berbeda. Perusahaan dagang biasanya membeli barang dagangan dalam bentuk yang sudah siap jual. Perusahaan ini melaporkan biaya yang dikaitkan dengan unit yang belum terjual sebagai persediaan barang dagangan. Dalam laporan keuangan, perusahaan dagang hanya muncul satu akun persediaan, yaitu persediaan. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memproses bahan mentah menjadi barang jadi melalui proses produksi. Memiliki 3 akun persediaan utama. Yang pertama ada bahan baku atau raw materials. Bahan baku ini adalah bahan dasar yang belum diolah. Misalnya baja digunakan untuk membuat mobil. Yang kedua, barang dalam proses atau work in process adalah produk setengah jadi yang sudah menyerap biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Yang ketiga ada barang jadi atau finished goods, yaitu adalah produk yang telah selesai diproduksi namun belum terjual. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah inventory cost flow. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP pada setiap akhir periode akuntansi. Alur biayanya adalah sebagai berikut, yaitu adalah persediaan awal ditambah dengan biaya pembelian barang sama dengan biaya barang tersedia untuk dijual. Saat barang terjual, biayanya dialokasikan ke HPP. Barang yang tidak terjual hingga akhir periode menjadi persediaan akhir. Sistem pencatatan persediaan. Perusahaan menggunakan salah satu dari 2 sistem untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Baik, di slide ini yaitu membahas mengenai perbedaan sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama, sistem perpetual. Sistem ini melacak perubahan akun persediaan secara terus-menerus atau real time. Setiap pembelian dan penjualan dicatat langsung ke akun persediaan saat transaksi terjadi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pembelian barang dagangan atau bahan baku didebit ke persediaan bukan ke akun pembelian. Yang kedua, biaya angkut masuk atau freight in didebit ke persediaan. Retur pembelian dan diskon pembelian dikreditkan langsung ke persediaan. Yang ketiga, harga pokok penjualan atau HPP dicatat pada setiap kali penjualan dengan mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan. Yang keempat, terdapat buku besar pembantu untuk mengontrol kuantitas dan biaya setiap jenis barang yang ada. Yang kedua, sistem periodik. Sistem ini menentukan jumlah persediaan hanya secara berkala. Semua perolehan barang selama periode berjalan dicatat dengan mendebit akun pembelian. Selanjutnya, biaya barang tersedia untuk dijual dihitung dengan menjumlahkan saldo akun pembelian dengan persediaan awal. Selanjutnya, HPP dihitung dengan rumus biaya barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Yang terakhir, HPP dalam sistem ini adalah angka residu yang bergantung pada perhitungan fisik atau stok opnam yang dilakukan minimal setahun sekali. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada inventory control. Pentingnya pengendalian. Manajemen harus mengontrol persediaan dengan ketat untuk menghindari kehilangan pelanggan akibat stok habis dan menekan biaya menyimpan akibat stok berlebih. Verifikasi fisik atau stok opnam. Apapun sistem yang digunakan, perusahaan wajib melakukan perhitungan fisik minimal setahun sekali. Hal ini diperlukan karena catatan seringkali berbeda dengan kenyataan. Akibatnya yaitu adalah pertama, pencurian atau kerusakan, yang kedua, pemborosan atau kesalahan input data. Waktu pelaksanaan idealnya dilakukan di akhir tahun fiskal. Namun, perhitungan yang dilakukan 2-3 bulan sekitar akhir tahun masih dianggap sah asalkan catatan perusahaan cukup akurat.
Baik, materi akhir di inventory isu ini yaitu adalah determining cost of goods sold. Dalam satu periode akuntansi, perusahaan harus mengalokasikan biaya antara barang yang terjual dan barang yang tersisa atau disebut juga dengan persediaan akhir. Biaya barang tersedia untuk dijual atau digunakan adalah jumlah dari yang pertama, biaya barang yang ada di tangan pada awal periode atau juga disebut sebagai persediaan awal. Yang kedua, biaya barang yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut yang disebut sebagai pembelian atau produksi. Harga pokok penjualan atau HPP adalah selisih antara perhitungan yang pertama biaya barang tersedia untuk dijual selama periode tersebut, dan yang kedua ada biaya barang yang ada di tangan pada akhir periode atau persediaan akhir. Nah, di sini terdapat contoh perhitungan dari cost of goods sold. Selanjutnya, kita akan membahas goods and cost include in inventory. Goods include in inventory adalah semua barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diproduksi. Contohnya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Goods include in inventory ada beberapa. Yang pertama ada merchandise on hand, yaitu semua barang dagang yang masih ada di gudang atau toko pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, goods in transit atau FOB shipping point, yaitu barang yang sedang dikirim dan kepemilikannya sudah berpindah ke perusahaan sehingga harus dicatat sebagai persediaan. Yang ketiga, consigned goods, yaitu barang titipan milik pihak lain yang dititipkan untuk dijual, tidak termasuk. Tetapi barang yang kita titipkan ke pihak lain tetap termasuk persediaan kita. Yang keempat, purchased good not yet received. Apabila sudah ada bukti kepemilikan, misalnya invoice, barang tersebut dianggap sebagai persediaan walaupun fisiknya belum diterima. Yang kelima ada returned goods, yaitu barang yang dikembalikan pelanggan dan masih layak untuk dijual kembali, juga termasuk dalam persediaan. Selanjutnya, cost include in inventory adalah biaya yang melekat sampai barang itu siap dijual, seperti harga beli, ongkos angkut masuk, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Di antaranya yang termasuk beban yang include dalam persediaan adalah yang pertama ada purchase price, yaitu harga beli barang dagang sebelum didiskon. Yang kedua ada import, duties, and tax, yaitu biaya masuk, pajak impor, atau pungutan lain yang terkait dengan pembelian barang. Yang ketiga ada freight in atau transportation cost, yaitu ongkos angkut untuk membawa barang ke gudang perusahaan. Yang keempat ada handling and storage cost, yaitu biaya penanganan dan penyimpanan yang diperlukan agar barang itu siap dijual. Yang keempat ada direct cost to prepare goods for sales, yaitu biaya pengepakan, pelabelan, atau proses kecil lain yang membuat barang siap dipasarkan. Yang keenam ada less purchase discount and allowance, yaitu diskon pembelian atau potongan harga dikurangkan dari total biaya persediaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Halimatu Satya dengan NPM 25013010088. Baik, pada bagian ini saya akan membahas mengenai cost flow assumptions. Kalau kita lihat dalam praktik, perusahaan tidak hanya melakukan pembelian persediaan satu kali, tetapi berkali-kali dan seringkali dengan harga yang berbeda. Nah, disinilah muncul permasalahan. Ketika terjadi penjualan, biaya yang mana yang sebenarnya harus diakui sebagai harga pokok penjualan. Untuk menjawab hal tersebut, digunakan cost flow assumption, yaitu metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya persediaan, baik ke barang yang sudah terjual maupun barang yang masih menjadi persediaan akhir. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita tidak membahas aliran fisik barang, tetapi aliran biayanya. Jadi ini merupakan pendekatan akuntansi dalam menentukan bagaimana biaya tersebut dicatat. Dengan adanya metode ini, perusahaan dapat menentukan HPP dan persediaan akhir secara lebih sistematis, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Pada bagian ini, saya akan membahas dua metode, yaitu specific identification dan average cost. Selanjutnya, kita masuk ke metode specific identification. Metode ini merupakan metode yang paling dicerminkan kondisi nyata,
karena biaya yang diakui benar-benar berasal dari barang yang dijual, yang artinya setiap unit persediaan memiliki biaya spesifik yang dapat ditelusuri secara langsung. Dengan pendekatan ini, harga pokok penjualan yang dihasilkan menjadi sangat akurat karena tidak menggunakan asumsi, melainkan berdasarkan biaya aktual. Namun di balik keakuratannya, metode ini memiliki keterbatasan dari segi penerapan untuk perusahaan dengan jumlah persediaan yang besar. Metode ini kurang efisien karena membutuhkan pencatatan yang sangat rinci serta pengendalian yang ketat. Selain itu, metode ini juga membuka peluang terjadinya manipulasi laba, misalnya dengan memilih unit tertentu yang akan dijual untuk mempengaruhi hasil laba yang dilaporkan. Oleh karena itu, metode specific identification umumnya digunakan pada barang yang bernilai tinggi dan bersifat unik seperti mobil, perhiasan, dan properti. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode average cost menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu dengan menghitung rata-rata biaya dari seluruh barang yang tersedia. Perhitungan dilakukan dengan membagi total biaya persediaan dengan total unit barang, sehingga diperoleh satu nilai rata-rata yang digunakan untuk semua unit. Dalam metode ini, setiap unit dianggap memiliki biaya yang sama, sehingga tidak diperlukan penelusuran biaya secara spesifik. Metode ini biasanya digunakan untuk barang yang bersifat homogen atau serupa, di mana perbedaan antar unit tidak terlalu signifikan. Kelebihan utama dari metode ini adalah kemudahannya dalam penerapan serta kemampuannya dalam mengurangi fluktuasi harga, sehingga laporan keuangan menjadi lebih stabil. Namun kekurangannya adalah metode ini tidak mencerminkan biaya aktual tiap unit secara rinci, sehingga tingkat akurasinya lebih rendah dibandingkan specific identification. Sebagai kesimpulan, specific identification menawarkan akurasi yang tinggi namun kurang praktis, sedangkan average cost lebih sederhana dan lebih banyak digunakan dalam praktik. Oleh karena itu, pemilihan metode ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan dan harus digunakan secara konsisten. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marla Amelia dengan NPM 25013010085. Jadi, di sini saya akan menjelaskan untuk asumsi aliran biaya persediaan, yaitu metode mana yang sebaiknya digunakan perusahaan untuk menilai persediaan mereka. Di sini ada gambaran umum. Masalahnya sederhana. Perusahaan beli barang yang sama di waktu berbeda dengan harga berbeda. Jadi, waktu barang terjual, biaya mana yang dipakai? Yaitu ada 3 metode. Yang pertama itu specific identification, kedua average cost, dan yang ketiga ada FIFO. Nah, di sini ada data Calmart. Saya pakai satu data untuk ketiga metode. Calmart beli 3 kali di bulan Maret, yaitu total 10.000 unit senilai $43.900.000 setelah jual 4.000 unit, sisa 6.000 unit. Nah, jadi tinggal hitung nilainya pakai masing-masing metode. Yang pertama di sini ada metode specific identification. Metode ini identifikasi tiap barang secara spesifik, cocok untuk barang unik seperti mobil atau perhiasan. Nah, IFRS mewajibkan metode ini untuk barang tidak bisa dipertukarkan. Hasilnya, persediaan akhir $26.700.000 dengan HPP $17.200.000. Nah, ada kelemahannya, yaitu bisa dimanipulasi karena manajemen bebas pilih item mana yang dicatat terjual. Lalu di sini ada weighted average secara periodik. Nah, average cost secara periodik pakai rata-rata terhitung dengan $43.900.000 dibagi dengan 1.000 unit sama dengan $4.39.000 per unit. Persediaan akhir 6.000 unit dikali $4.39 sama dengan $26.304.000 dengan HPP $17.560.000. Metode ini paling objektif dan tidak bisa dimanipulasi. Lalu ada moving average, perpetual. Nah, versi perpetualnya pakai moving average. Rata-rata dihitung ulang tiap ada pembelian baru. Hasilnya, persediaan akhir ialah $26.700.000 dengan HPP $17.200.000. Sedikit beda dari periodik karena timing rata-ratanya berbeda. Lalu selanjutnya ada metode FIFO. Nah, FIFO yang pertama masuk, pertama keluar.
Persediaan akhir diambil dari harga terbaru, HPP dari harga terlama. Hasilnya persediaan akhir $27.100.000 dengan HPP $16.800.000, paling kecil di antara semua metode. Dan uniknya, hasil FIFO selalu sama antara sistem periodik dan perpetual. Nah, di sini ada perbandingan. Ini yang paling menarik saat harga naik. Nah, FIFO punya laba lebih tinggi, yaitu $24.000.000, tapi pajak lebih besar, yaitu $13.600.000. Sedangkan average cost punya kas lebih besar di akhir tahun, yaitu $20.200.000 karena pajaknya lebih kecil. Jadi ada trade-off antara laba di atas kertas. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk singkatnya yaitu yang pertama metode spesifik identification. Nah, paling akurat tapi rawan manipulasi. Yang kedua ada average cost. Paling objektif tapi tidak mencerminkan harga terkini. Yang ketiga itu ada FIFO, paling relevan untuk neraca tapi HPP-nya pakai biaya lama dan pajaknya lebih besar saat harga naik. Di sini ada aturan IFRS. Ada 3 aturan utama, yaitu pertama dari wajib specific identification untuk barang unik. Kedua, boleh pilih FIFO atau average cost untuk barang umum. Ketiga, metode ini harus konsisten setiap tahun. Kalau mau diganti, harus diungkapkan di laporan keuangan. Dan yang pasti, LIFO dilarang dalam IFRS. Nah, di sini ada sedikit kesimpulan. Intinya, tidak ada metode yang paling benar. Semuanya tergantung jenis persediaan dan tujuan laporannya. Yang terpenting adalah konsisten dalam penerapannya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai effect of inventory errors, yaitu yang pertama apabila kita salah mencatat persediaan akhirnya. Nah, biasanya efeknya ini ada pada statement of financial position dan juga income statement. Pada statement of financial position itu efeknya inventory-nya kan understated. Nah, maka retained earnings, lalu working capital dan juga current ratio-nya juga understated. Sedangkan di income statement, COGS-nya menjadi overstated, mengakibatkan net income-nya menjadi understated. Nah, pengaruh kesalahan pada laba bersih dalam 1 tahun itu akan saling memperbaiki atau counterbalance di tahun berikutnya. Namun, laporan laba rugi itu akan salah saji untuk kedua tahun tersebut. Nah, di sini ada contoh dan ilustrasi dari persediaan akhir yang salah ditetapkan dari perusahaan Yechen Ltd yang mengecilkan persediaan akhirnya itu sebesar $10.000. Di sini ada correct recording dan juga incorrect recording seperti gambar tersebut. Nah, pada tahun 2019 pada incorrect recording itu inventory-nya kan dicatat lebih rendah atau understated, yang mengakibatkan net income itu juga lebih rendah. Nah, seharusnya net income itu dicatat $20.000 kan, seperti pada correct recording. Namun, dicatatnya itu lebih rendah karena salah pencatatan pada ending inventory-nya. Nah, selanjutnya yaitu purchase and inventory misstated. Di sini apabila pembelian dan persediaan itu salah ditetapkan. Nah, penetapan angka yang terlalu rendah itu sebenarnya tidak mempengaruhi COGS dan net income karena kesalahan tersebut itu bersifat saling hapus atau offset atau otomatis terperbaiki. Nah, di sini efeknya apabila inventory itu understated, efeknya ada pada account payable jadi understated dan juga current ratio menjadi overstated. Dan di sini apabila purchase understated, efeknya itu ada pada ending inventory. Jadi dia akhirnya understated juga.